Spiritualitas yang mengancam kuasa. Kisah tragis Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar. Pernahkah kalian bertanya, seberapa jauh seseorang bisa berjalan demi kebenaran batinnya? Dan seberapa jauh sebuah kekuasaan rela pergi untuk membungkamnya? Di persimpangan antara kesolehan individual yang membara dan tatanan kolektif yang dingin, selalu ada ruang untuk para martir. Individu-individu yang kebenaran batinnya begitu dahsyat, begitu mengkhawatirkan hingga harus dibayar dengan nyawa. Mereka adalah mercusuar yang menyala terang, namun harus padam demi menjaga gelapnya status quo. Hari ini kita akan menyelami dua kisah, dua jiwa yang terpisah oleh geografi dan waktu, namun diikat oleh benang merah takdir yang sama. Dieksekusi oleh otoritas yang merasa terguncang oleh spiritualitas mereka, yang kita bisa katakan revolusioner. Mereka adalah Husain ibn Mansur Al-Hallaj dari Baghdad abad ke-10, dan Syekh Siti Jenar atau yang juga dikenal sebagai Lemah Abang dari Pulau Jawa abad ke-15. Kematian mereka bukan sekadar hukuman bagi apa yang disebut bid'ah atau kesesatan. Tidak. Ini adalah pembunuhan filosofis, sebuah upaya sistematis untuk membungkam suara, untuk menghancurkan gagasan bahwa jalan menuju ilahi itu bisa langsung, bisa personal, bisa begitu intim, hingga berpotensi melampaui dan bahkan mengancam struktur hierarkis agama dan negara yang mapan. Mari kita mulai perjalanan ini. Kita terbang melintasi waktu menuju Baghdad di abad ke-10. Bayangkan kota megah yang pernah menjadi pusat peradaban Islam, kini di bawah bayang-bayang tiang pancang, di bawah langit yang seringkali mendung oleh ketidakpastian politik. Kekhalifahan Abbasiyah yang dulunya berjaya, kini sedang dalam kemunduran. Korupsi merajalela, pemberontakan militer tak henti-hentinya, dan stabilitas politik hanyalah mimpi di siang bolong. Dalam situasi serapu ini, otoritas keagamaan, para ulama, dan otoritas politik sang khalifah bersekutu erat. Ulama memberikan legitimasi keagamaan, sementara khalifah memberikan perlindungan duniawi. Sebuah simbiosis yang sayangnya sangat rentan terhadap segala bentuk tantangan. Dan tantangan itu datang dalam diri seorang sufi bernama Al-Hallaj. Bagi Al-Hallaj, puncak perjalanan sufistiknya melalui tahap-tahap fana, peleburan diri, terungkap dalam sebuah pernyataan yang mengguncang. Ana al-haq, aku adalah kebenaran. Coba resapi kalimat ini. Apa yang terlintas di benak kalian? Kebanyakan mungkin langsung berpikir, ini kesombongan, ini mengaku sebagai Tuhan. Namun, bagi Hallaj dan para sufi sepertinya, ini bukanlah pernyataan kesombongan yang mengklaim diri sebagai Tuhan. Ini adalah justru pengakuan akan ketiadaan diri. Ego, nafs, telah lenyap, melebur bagaikan seekor ngengat yang terbakar dalam nyala lilin. Yang tersisa hanyalah cahaya ilahi. Dalam syairnya yang begitu puitis, ia menggambarkan pengalaman ini. Kulihat Tuhanku dengan mata hatiku. Aku bertanya, siapakah engkau? Dia menjawab, engkau. Sebuah ekspresi dari wahdat al-wujud, kesatuan wujud, dalam bentuknya yang paling radikal, paling murni, dan paling puitis yang pernah diucapkan. Masalahnya,
Al-Hallaj tidak hanya mengajarkannya di majelis tertutup para sufi. Tidak, ia membawanya ke pasar. Ia menyebarkannya kepada rakyat biasa, membisikkannya ke telinga siapa saja yang mau mendengar. Ia mendemokratisasi pengalaman spiritual yang paling intim, yang selama ini dianggap hanya milik segelintir orang terpilih. Tindakan ini, betapapun murninya niat Al-Hallaj, dilihat sebagai ancaman multi-level oleh otoritas. Pertama, ancaman teologis. Para ulama formalis menuduhnya menyebarkan hulul, inkarnasi Tuhan dalam manusia, sebuah doktrin yang dianggap sesat dan bisa merusak akidah. Kedua, ancaman politik. Dalam iklim yang tidak stabil, sosok karismatik yang mampu memobilisasi massa dengan ajaran, "Kamu bisa langsung menyatu dengan Tuhan," adalah ancaman nyata terhadap otoritas khalifah. Khalifah tidak membutuhkan saingan sumber legitimasi, apalagi yang begitu populer di mata rakyat. Dan ketiga, ancaman sosioekonomi. Hallaj digambarkan juga kritis terhadap kemewahan istana dan bersimpati pada rakyat jelata yang tertindas, menambahkan dimensi kelas pada konfliknya dengan penguasa. Maka, pada tahun 922 Masehi, panggung kekuasaan pun menampilkan tragedi. Eksekusi brutal Al-Hallaj, dicambuk, dipancung, dibakar, dan abunya dibuang ke sungai Tigris, adalah sebuah spektakel kekuasaan yang mengerikan. Itu adalah pesan yang jelas bagi semua sufi dan pemikir. Pengalaman batinmu boleh tinggal di batin, jangan membahayakan tatanan lahiriah kami. Namun, roda sejarah terus berputar. Melintasi samudra waktu dan geografi, kita tiba di tanah Jawa 5 abad kemudian. Jika Baghdad sedang berjuang mempertahankan kekuasaan yang menurun, Jawa justru sedang membangun kekuasaan baru. Kesultanan Demak adalah kekuatan Islam politik pertama di Jawa, lahir dari keruntuhan Majapahit. Di sini, para wali songo berperan ganda sebagai penyebar agama dan penasehat politik sultan. Mereka membangun Islam yang sinkretis, yang mengakomodasi budaya lokal untuk menarik massa, tetapi tetap berpegang pada syariat sebagai pilar hukum dan tatanan sosial. Di tengah proyek besar ini, muncullah Syekh Siti Jenar. Ia membawa ajaran yang secara esensi mirip dengan Al-Hallaj, namun disampaikan dalam konteks kosmologi Jawa yang kaya. Manunggaling kawulo Gusti, bersatunya hamba dan Gusti. Ini bukanlah peleburan fisik, melainkan kesadaran bahwa urip, hidup, nyawa dalam setiap makhluk adalah manifestasi dari cahyaning urip, cahaya hidup yang berasal dari Sang Maha Hidup. Untuk mencapai kesadaran ini, seseorang harus melalui mati sajroning urip, mati dalam hidup, yaitu mematikan nafsu duniawi dan ego. Bagi Siti Jenar, yang utama adalah esensi, batin dari ibadah, bukan sekadar bentuk lahiriahnya. Sebuah perumpamaan terkenal menyatakan bahwa sholat yang khusyuk dan memahami esensi ketuhanan jauh lebih utama daripada sekadar menjalankan gerakan sholat tanpa penghayatan. Bayangkan betapa menohoknya ajaran ini
di tengah upaya membangun fondasi agama baru yang butuh ritual dan hukum yang jelas. Ajaran Siti Jenar menjadi batu sandungan besar bagi proyek Wali Songo dan Kesultanan Demak. Pertama, mengabaikan syariat. Penekanan pada batin jika berlebihan dianggap berbahaya jika sampai menelantarkan syariat. Bagi negara baru yang berbasis Islam, hukum lahiriah adalah fondasi negara yang tak bisa ditawar. Kedua, merusak strategi dakwah. Wali Songo membangun Islam secara bertahap, perlahan, mengakomodasi. Ajaran Siti Jenar yang radikal dan jadi dinilai dapat menimbulkan gejolak dan kesalahpahaman di kalangan Muslim baru yang sedang belajar dasar-dasar. Dan ketiga, ancaman egalitarianisme. Ajaran bahwa raja dan rakyat jelata sama-sama mempunyai percikan ilahi dapat melemahkan konsep divine kingship atau legitimasi religius yang sedang dibangun Kesultanan Demak. Jika setiap orang bisa langsung manunggal dengan Gusti, apa gunanya raja dan para ulama sebagai perantara? Eksekusi Siti Jenar dalam versi yang paling populer dan epik adalah sebuah alegori yang mendalam. Kisah bahwa darahnya berbau wangi dan bersyahadat adalah simbol kemenangan batin atas kekerasan lahiriah. Itu adalah cara tradisi pesantren yang mewakili otoritas saat itu untuk menyatakan, secara lahir kami kalah dan menghukumnya, tetapi secara batin kami mengakui ada kebenaran dalam ajarannya yang harus dibungkam untuk menjaga kemaslahatan umat. Sebuah pengakuan pahit yang tersembunyi dalam legenda. Persamaan nasib Al-Hallaj dan Siti Jenar membuka sebuah dialektika abadi, sebuah percakapan yang tak pernah usai antara spiritualitas dan kekuasaan. Kita bisa melihat kontras antara the exclusive versus the inclusive. Otoritas cenderung bersifat eksklusif. Mereka memiliki kriteria kebenaran, perantara, dan hierarki yang ketat. Sementara itu, pengalaman sufi seperti Hal-Hal dan Siti Jenar bersifat inklusif. Setiap orang berpotensi mencapai pengalaman langsung dengan ilahi, tanpa perantara, tanpa birokrasi. Lalu ada konflik antara the law versus the love. Otoritas berdiri di atas hukum, syariat, fikih, norma yang terukur, dapat dipaksakan, dan menjaga tatanan. Jalan sufi berdiri di atas cinta atau isik dan pengetahuan langsung atau makrifah yang subjektif, tak terukur, dan seringkali melampaui logika formal. Konflik antara kedua kutub ini bisa kita katakan tak terhindarkan. Dan pada akhirnya, ini tentang kemaslahatan umum versus kebenaran individual. Otoritas selalu berargumen membungkam kebenaran individual untuk menjaga stabilitas dan kemaslahatan umum atau al-maslahah al-amah. Sebuah pilihan yang sulit saya kira. Namun, sejarah seringkali membuktikan bahwa kebenaran individual yang dipegang teguh oleh para martir ini justru kemudian memperkaya dan memperdalam pemahaman kolektif umat manusia jauh setelah para penghukumnya tiada. Darah mereka mungkin tertumpah, tapi ruh ajarannya justru abadi. Al-Hallaj dihidupkan kembali oleh para sufi besar setelahnya, seperti Imam Al-Halazi, yang membela esensi ajaran Hallaj meski menolak ekspresi publiknya, dan Jalaluddin Rumi, yang dengan megahnya menyebutnya sebagai kekasih Tuhan. Siti Jenar hidup dalam tradisi lisan, sastra suluk, dan filsafat kejawen, terus menginspirasi pencarian spiritual yang otentik, yang tak lekang oleh zaman. Kisah mereka adalah peringatan abadi bagi kita semua. Pencarian kebenaran sejati tidak pernah hanya soal ritual dan dogma,
Lebih dari itu, ia adalah soal keberanian. Keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari apa yang telah kita saksikan, apa yang telah kita rasakan dalam pengalaman batin kita yang paling dalam. Mereka mati dikhianati oleh kekuasaan dunia. Tetapi justru dalam kematian mereka mencapai keabadian yang mereka ajarkan. Sebuah paradoks yang indah dan tragis. Terima kasih telah menyimak kisah mendalam tentang Al-Hallaj dan Siti Jenar. Dua sufi yang menantang kuasa dengan kebenaran batin mereka dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah spiritualitas. Jika video ini telah menggugah hati dan pikiran kalian, jika kisah ini membuat kalian merenung, jangan lupa untuk berikan like pada video ini. Tuliskan komentar kalian di bawah. Bagaimana menurut kalian tentang konflik abadi antara spiritualitas dan otoritas? Bagikan video ini ke teman-teman yang mungkin juga terinspirasi oleh perjalanan spiritual yang penuh pengorbanan ini. Dan yang paling penting, subscribe ke channel kami, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten kami selanjutnya. Mari bersama-sama menjelajahi lebih banyak kisah yang menggetarkan jiwa. Sampai jumpa di video berikutnya.